Oke. Halo para pendengar, para pemirsa Suyanto.id. Selamat pagi dan mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Kali ini kita masih berbincang persoalan pendidikan di channel pendidikan, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Tema kali ini adalah apa yang kita ketahui tentang asesmen kompetensi minimum atau terkenal secara nasional AKM. Nah, narasumber kita siapa? Narasumber kita adalah Bapak Profesor Dr. Ali Sohah. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah baik. Dan sebelum kita mulai Pak Ali, kita tetap mengingatkan para pemirsa kita untuk subscribe supaya bisa mendapatkan video-video terbaru dari videonya Pak Ali maupun video lain dari Suyanto.id. Perlu diketahui bahwa subscribe itu tidak harus berbayar dan tidak berbayar. Ini hanya merupakan teknologi supaya sistem YouTube bisa mengantarkan video-video secara otomatis kepada orang-orang yang subscribe. Gimana Pak Ali tentang AKM kita ini Pak Ali? Ya, Yanto, AKM ini masih ada juga yang menganggap selalu disebut sebagai pengganti ujian nasional. Itu yang perlu diklarifikasi ya, bukan ya ada benarnya juga, tapi secara substantif itu tidak benar. Ya, jadi ya ini saya mungkin melihatnya itu orang hanya sambil lalu aja mengatakan kalau dulu ujian nasional sekarang AKM. Jadi seolah-olah AKM itu pengganti ujian nasional. Ini yang perlu diklarifikasi menurut saya. Karena memang tidak sepenuhnya benar, walaupun ada kebenarannya, sedikit kebenarannya gitu. Ya, Pak Ali, yang benar adalah AKM menggantikan UN dalam arti administratif, tapi fungsinya itu tidak bisa mengganti, saya kira. Betul, iya Pak Yanto. Jadi istilahnya itu kan adanya assessment yang diselenggarakan oleh pemerintah atau siapapun ya secara nasional. Nah ini itu adalah ujian nasional. Sekarang ini ada AKM sama-sama diselenggarakan, sama-sama assessment. Walaupun dulu namanya ujian nasional, tapi itu sebenarnya assessment juga. Ya. Sama-sama assessment yang diselenggarakan serentak secara nasional. Ya, walaupun kemudian ada giliran ya tentu, tapi itu serentak dalam blok waktu yang sama. Itu memang benar kalau itu disebut sebagai pengganti ujian nasional. Tapi substansi banyak bedanya Pak Yanto. Ya betul. Yang menggantikan itu eventnya. Jadi bukan fungsinya, saya kira. Betul. Ya. Okay. Jadi yang paling nyolok, itu bedanya adalah pada waktu ujian nasional itu tujuannya itu mengukur capaian pembelajaran mata pelajaran yang diturunkan dari SKL. Ya. Itu SKL ingat itu singkatan dari standar kompetensi lulusan. Kecocokan dengan standar kelulusan, Pak Yanto. Ya. Jadi kenapa seringkali disalahpahami SKL, standar kompetensi lulusan itu sebagai standar lulusan? Karena PSMP setiap tahun pada waktu masih ada ujian nasional itu ditunggu penetapannya. Ini kira-kira lulus ujian nasional itu nilainya berapa? Itu bukan SKL itu. Ya. Jadi SKL itu ya artinya standar kompetensi yang mestinya dimiliki oleh lulusan-lulusan. Jadi apakah itu lulusan SMP, apakah itu lulusan SMK, apakah lulusan SMA, SMK gitu. Jadi yang tidak benar tadi apa Pak Ali? Diulangi Pak Ali, yang tidak benar mengenai standar SKL itu bukan merupakan lulusan tadi, gimana? Ya, itu ada yang menafsirkan, ada yang memahami itu standar kelulusan. Oh ya, oke. Ya. Dari passing grade gitulah kalau dalam bahasa itu.
passing grade artinya skor berapa untuk kemudian dinyatakan lulus di ujian nasional. Ya. Itu ada yang memahami begitu, Pak Yanto. Ya, Pak Ali, mengukur capaian pembelajaran, mata pelajaran dalam bentuk mata pelajaran, beberapa mata pelajaran yang itu semuanya diturunkan dari di atasnya itu adalah standar kompetensi lulusan. Ya, gitu. ya. Artinya Pak Ali bahwa kelulusan itu standar kelulusan itu kan bisa ditentukan randomly atau semaunya siapa yang menentukan. Kalau SKL kan memang barangnya sudah ada di situ dan berusaha untuk didekati atau dicapai. Benar begitu? Betul. Betul. Ya, itu bagian dari 8 standar nasional pendidikan. Ya, betul. Ya. Paling ujung itu Pak Yanto. Ya. Paling atas yang menjadi acuan semua standar yang lain. Lah ini AKM tidak mengukur itu. Jadi sebetulnya sekarang kalau mau dipertanyakan sebetulnya SKL itu sekarang diukurnya dari mana secara nasional. Ya, artinya secara nasional tidak bisa dilihat pemetaan mutu pendidikan dari segi ketercapaian standar kompetensi lulusan. Jadi boleh disebut itu perbedaan yang paling mendasar antara AKM dan ujian nasional. Jadi kalau ujian nasional mengukur capaian pembelajaran mata pelajaran yang diturunkan dari SKL, AKM itu bagian dari asesmen nasional ya. Ya, ya. Jadi bagian dari AKM sebagai bagian dari asesmen nasional itu hanya mengukur literasi membaca dan numerasi yang tidak secara eksplisit ada dalam kurikulum. Ya. Mata pelajarannya itu, jadi tidak ada mata pelajaran literasi membaca, tidak ada mata pelajaran numerasi. Mungkin kalau disebut ada, maka literasi membaca ini pada mata pelajaran bahasa Indonesia, sedangkan numerasi itu pada mata pelajaran matematika. Kalau mau dicari cantolannya di mata pelajaran, begitu Pak Yanto. Ya, memang kan mereka, artinya AKM itu memang tidak didesain untuk mengukur SKL. Karena hajatannya jadi ingin mengukur sistem, Pak. Jadi itu dikaitkan dengan bagaimana performance sebuah sistem di dalam melayani pendidikan, saya kira. Betul nggak gitu? Iya. Ya memang ini masih banyak yang bisa dipertanyakan ya. Tapi kalau apa namanya? Dari segi misalnya hasilnya Pak Yanto. Ya. Ini juga penting sekali untuk diketahui karena banyak juga yang masih merasa seperti ujian nasional ya. Jadi ujian nasional itu keputusan atau simpulan. Ingat definisi assessment selalu akhirnya menghasilkan simpulan atau keputusan. Nah, keputusan atau simpulan ini diberlakukan pada siapa gitu. Kalau ujian nasional itu jelas diberlakukan pada peserta tes. Ya, betul. Didik yang mengikutinya, dan ujian nasional waktu itu kan jelas itu dikerjakan, diikuti oleh semua peserta didik yang ada di akhir jenjang kan gitu. Jadi Pak Ali. Kalau AKM, Pak Yanto, AKM itu tidak diberlakukan simpulan dan keputusannya itu pada peserta didik, tapi pada satuan pendidikan. Jadi kalau disebut assessment itu mengukur individu, menghasilkan keputusan tentang individu, sedangkan AKM itu sebetulnya mengukur satuan pendidikan, tetapi melalui sumber datanya dari individu. Ini pun juga ternyata tidak semua, tapi hanya sampel saja. Ya, sampel. Dan oleh karena itu kalau kita masih berpegang teguh pada pembicaraan kita yang di seri assessment dan evaluasi, itu UN itu bisa dikatakan sebagai assessment of learning, iya enggak? Betul. Ya. Betul. Ya, jadi memang yang dilihat itu adalah performance siswa secara individu, bagaimana pencapaiannya terhadap kurikulum yang diderivasikan dari SKL. Betul. Dan sebetulnya sangat detail UN itu, bahkan sampai pada
pokok bahasan apa yang tidak dikuasai siswa itu bisa diintervensi. Hanya sayangnya memang follow up itu yang belum pernah dilakukan. Ya. Nah, ini loh yang penting. Dan follow up-nya itu pada peserta didik yang lain. Nah, Ya. kalau kami itu, ya, itu apa yang nanti mungkin kita bisa bicarakan itu tidak diikuti oleh semua peserta didik. Ya, maunya ya random begitu ya, random. Ya. Kemudian simpulannya diberlakukan pada populasi, ya, karena Ya. yang ikut itu adalah sampel. Tapi kemudian simpulan atau keputusan itu diberlakukan pada populasi yang kemudian itu memberi informasi tentang satuan pendidikan yang diwakili oleh sampel-sampel peserta didik tadi. Ya. Dan jadi ada pertanyaan yang sangat mendasar Pak Yanto ini. Ini kalau ini pertanyaan galak ini Pak Yanto. Pertanyaan galaknya itu kalau kemudian AKM itu bukan assessment of learning, tetapi assessment for learning. Ya. Istilahnya itu juga kalau dulu populernya itu formative evaluation. Bahkan pernah secara spesifik ada tes yang disebut dengan diagnostic test, tes diagnostik. Maka kemudian ada pertanyaan, apa memang perlu ada AKM? Nah, itu Pak Yanto, ini galak. Ya, kalau pertanyaan apa memang perlu ada KM, seolah-olah ada implikasi, wah ini mubazir ini, repot tapi mubazir. Perlu dijawab, jadi mari kita jawab bersama-sama Pak Yanto. Ya. Dan jadi, komponennya kan ada lagi, tidak saja literasi numerasi, kan plus ada survei karakter dan survei. Ya, itu bukan AKM Pak Yanto, itu yang di atasnya ya, asesmen nasional ya. Ya AN namanya. Asesmen nasional itu berisi atau terdiri dari AKM, survei karakter dan survei tentang lingkungan belajar. Ya. Artinya kalau AKM itu dalam bentuk tes, kalau yang masalah pendidikan karakter dan lingkungan belajar itu dalam bentuk survei. Nah, kalau AKM itu yang sumber datanya, yang mengikuti tes, yang mengikuti asesmennya itu peserta didik. Tapi kalau yang survei karakter, survei lingkungan belajar itu tidak hanya peserta didik. Ya. Termasuk guru dan bukan peserta didik gitu. Ya. Jadi nah, ini pertanyaan itu tadi Pak Yanto, ini menggelitik juga saya itu pernah itu ada teman-teman yang menanyakan pada saya, loh sebetulnya AKM itu perlu enggak toh kalau tujuannya itu untuk bisa memperoleh masukan agar kemudian ada perbaikan mutu pembelajaran atau mutu proses belajar mengajarnya para guru ya. Jadi bagaimana agar kemudian ini kan mencari masukan, mencari feedback, agar kemudian bisa digunakan untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dalam bentuk strategi belajarnya para siswa, strategi mengajarnya para guru, para pendidik. Dan itu nggak bisa. Ya, dan itu nggak bisa ditemukan pada AKM, ya kan? Ya, sebetulnya mengatakannya gini, yang mempertanyakan itu. Loh kan sekarang udah jelas itu ada masalah yang harus diperbaiki. Apalagi dengan pandemi ini, loh kenapa masih harus ada AKM? Kan dengan pandemi ini yang dulu pernah kita bicarakan mengenai learning loss, kerugian belajar, itu kan jelas yang harus kerugian itu yang harus dikembalikan. Artinya dengan meningkatkan, jadi masukannya itu sudah ada. Ya. Mana yang harusnya diperbaiki itu sudah ada. Kok kenapa masih ada AKM? Saya meresponnya begini Pak Yanto. Ya kalau yang namanya masuk tentang kelemahan yang perlu diperbaiki, katakanlah learning loss ya, kerugian belajar dari pandemi, itu kan sifatnya masih banyak yang sifatnya teknis. Ya, betul. AKM ini memang ingin mengetahui kelemahan atau pencapaian yang masih perlu ditingkatkan
yang sifatnya itu apa? Sifatnya itu fundamental. Makanya disebut AKM ya, mendasar ya. Itu yaitu tadi apa? Literasi membaca dan numerasi gitu. Mungkin saja begitu, tapi pertanyaan yang tadi saya katakan galak tadi betul juga ini. Kalau mau kenapa dilihatnya hanya literasi membaca dan numerasi? Kenapa kemudian hal-hal yang selama ini masih dianggap lemah karena adanya pandemi, kenapa itu saja? Kenapa AKM dilakukan gitu? Jadi Ya, artinya Pak Yanto, galak ini pertanyaan ini. ya, artinya tidak menjawab persoalan sebetulnya itu. Jadi melakukan hal yang lain yang di luar persoalan kita. Sebetulnya kalau mau melihat kualitas pendidikan misalkan saja, ya menggunakan PISA saja mungkin ya, walaupun pro dan kontra, itu kan sudah bisa dilihat dan apa yang harus kita lakukan. Itu kan juga mirip, anaknya literasi dan numerasi juga di situ, Pak Ali. Iya, betul. Tapi gini Pak Yanto, persoalan yang tadi itu saya anggap galak itu karena pada dasarnya memang ada masalah ini. Dari AKM ini nanti, ya ini terakhir mungkin ya, itu kemudian ada pertanyaan siapa dan bagaimana hasil AKM itu akan dianalisis untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Ya. Kemudian pusat atau badan apa ya, badan standar atau apa namanya, badan yang di dalamnya ada pusat asesmennya, atau satuan pendidikan sekolah. Yang padahal yang paling tahu bagaimana cara meningkatkan atau memperbaiki mutu peserta didik itu siapa? Pasti satuan pendidikan, pasti para gurunya ya. Ya. Apakah, tapi pertanyaan yang paling mendasar, apakah ada itu rencana melakukan analisis hasil AKM? Ya, harusnya ada Pak Ali, karena dilakukan dan mungkin analisisnya tentu mungkin akan dilakukan dan hasilnya akan diberikan kepada individual satuan pendidikan. Tapi itu pekerjaan yang tidak gampang. Karena ingat loh Pak Yanto, ya. Ingat loh ya Pak Yanto, ya. Kan yang diukur, yang di-assess itu adalah literasi membaca untuk AKM ya, literasi membaca dan numerasi. Nah, kalau mau dikaitkan dengan mata pelajaran, itu hanya mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran matematika. Pas untuk guru-guru yang lain gimana itu? Nah, ini posisi literasi membaca dan posisi numerasi dalam seluruh mata pelajaran yang ada dalam kurikulum ini perlu diperjelas dulu Pak Yanto. Ya. Itu Pak Yanto, ini memang pertanyaan galak tadi itu cukup menggelitik juga gitu. Ya, oke Pak Ali. Saya kira kita tidak bisa menyelesaikan semua pada sesi ini ya. Jadi kita ketemu lagi Pak Ali. Terima kasih atas kebersamaannya dengan Suyanto.id. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Oke, terima kasih.